Halo teman-teman Kompetent Learning, kali ini aku balik lagi untuk masih bahas seputar beasiswa LPDP. Di video kali ini, aku mau nunjukin esai yang pernah aku buat supaya kita tuh bukan cuma teori-teori aja, tapi kita benar-benar akan menelisik bagian-bagian penting dari esai yang pernah aku buat. Nah, di sini aku akan menunjukkan bagian-bagian yang pentingnya, yang pertama itu adalah bagian dari latar belakang dan juga pengenalan siapa diri kamu. Nah, di bagian pertama ini, kita bisa menceritakan asal-usul terkait dengan keluarga, nilai hidup, pendidikan kita, atau mungkin organisasi yang pernah kita ikuti gitu. Pokoknya seputar dengan hal-hal yang bisa kita banggakan dan bernilai bagi kehidupan kita. Oke deh. Oke, aku akan menunjukkan bagian tersebut. Di bagian ini aku memperkenalkan diri ya. Jadi bukan hanya sekedar nama adalah gitu. Jadi bukan data-data formal atau eh menunjukkan hal-hal yang bersifatnya umum gitu. Tapi aku coba menunjukkan bahwa ini loh keluarga aku tuh sederhana, tapi ternyata aku tuh bisa hidup dengan kesederhanaan itu dengan sangat baik gitu. Nah, terus juga di sini ditunjukkan terkait dengan pendidikan aku, bagaimana aku menempuh pendidikan tersebut. Contohnya di sini aku bilang bahwa selama kuliah aku suka filsafat dan teori bilangan, yang dimana kenapa menyukai hal tersebut? Karena membahas tentang logika dan peradaban. Ini bukan hanya menjelaskan terkait dengan kesukaan ya teman-teman, tapi di sini kita juga bisa memberikan notis bahwa kita tuh senang berpikir dan juga kita itu senang melihat peradaban-peradaban maju. Nah, ini menjadi poin penting juga bagi eh, pembaca agar mereka tahu bagaimana passion kita atau bagaimana fokus kita. Nah, jadi di bagian ini adalah kita harus show, don't tell gitu, bahwa maksudnya jangan hanya menjelaskan bahwa saya itu suka berpikir. Nah, itu tuh general gitu teman-teman. Kenapa kita suka berpikir? Ya tadi karena kita suka filsafat, kita suka teori bilangan gitu. Sehingga jelas, oh kamu suka berpikir karena kamu memang suka itu gitu. Bukan hanya general, tapi kita harus menunjukkan apa sih kesukaan kita. Jadi inti dari menulis esai itu show, don't tell ya teman-teman. Oke, bagian penting yang kedua itu terkait dengan masalah. Nah, karena disebut esai kontribusi, berarti kan kita harus mempunyai keresahan atas apa yang terjadi di lingkungan kita. Masalah di Indonesia tuh banyak banget ya. Kita bisa ambil salah satu masalah yang memang udah kita lihat secara nyata, itu yang pertama. Dan yang kedua, masalahnya itu eh, kita bisa solusikan gitu. Meskipun solusinya itu hanya sederhana, tapi benar-benar nyata gitu. Nyata berdampak pada permasalahan tersebut. Nah, di sini aku menceritakan terkait dengan lemahnya mental pembelajar siswa, terkait dengan budaya-budaya instan yang dimana teknologi itu sudah merusak motivasi siswa untuk semangat belajar. Nah, di sini aku fokus ke masalah mental ya, yang dimana masalah mental itu tuh bukan hanya kata orang, tapi aku rasakan sendiri karena aku adalah seorang guru. Yang pertama, dan yang kedua, aku rasakan ketika aku membuat sebuah komunitas. Komunitas ini adalah komunitas yang berfokus pada sosial dan pendidikan, sehingga kerasa banget tuh adanya gap atau masalah yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, ini juga menjadi daya tarik ya, waktu wawancara tuh banyak banget interviewer yang nanyain apa kegiatan komunitasnya, lalu apa dampaknya terhadap masyarakat gitu. Nah, karena komunitas ini menurut saya itu adalah jalan kita bisa memberikan eh, pencerahan, pendidikan, pengarahan kepada masyarakat gitu, sehingga hal yang saya bawa atau hal yang memang saya terapkan di komunitas adalah melalui bimbingan belajar gratis gitu, terus open perpustakaan, pembinaan masyarakat di sebuah perkampungan gitu. Itu menjadi daya tarik banget nih teman-teman karena itu merupakan kontribusi nyata meskipun wilayahnya kecil di perkampungan, tapi setidaknya itu memang real gitu. Real dan kita punya progres ke depannya.
Karena nanti dari komunitas ini akan aku bentuk sebagai yayasan yang nantinya sekolah berbasis mental. Oke, nah dari sini eh, ya kita nunjukin bahwa kita itu bukan hanya orang yang berwacana saja, tapi kita sudah mulai berkontribusi sedari dini, teman-teman ya. Oke, setelah kita menyusun masalah dan rencana kontribusinya, nah di sini kita menjelaskan nih bahwa adanya masalah dan adanya kontribusi yang kita buat itu tidak cukup gitu mengandalkan kita sebagai seorang anak yang hanya lulusan S1 saja. Tapi untuk memperkuat keilmuan, kita butuh untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk merealisasikan kontribusi yang sudah kita rancang. Nah, kontribusi tersebut akan bisa kita capai dengan kita kuliah di mananya itu bisa kita jelaskan nih teman-teman di bagian ini. Itu terkait dengan rencana studi gitu. Nah, dan kaitannya dengan tadi ya tetap berkaitan dengan rencana kontribusi. Nah, di sini rencana studi aku itu di pendidikan matematika. Nah, kenapa? Ya karena pendidikan matematika ini akan berkaitan dengan tadi pembelajaran mental yang telah aku bangun sebelumnya. Lalu, kenapa harus di UPI? Ya karena tadi kita harus cari alasan gitu ya, kenapa matematikanya harus di UPI gitu. Ya di sini karena UPI adalah kampus pendidikan terbaik di Indonesia gitu. Akreditasinya A gitu ya. Belum lagi ada penilaian-penilaian yang lain. Nah, jadi eh tips untuk menulis rencana studi ini tuh harus spesifik dan nyambung ya teman-teman dengan kontribusi yang akan kita lakukan. Jangan terpisah-pisah gitu. Lalu selanjutnya ini adalah bagian kontribusi ke depan. Nah, kalau tadi aku sudah menjelaskan terkait dengan kontribusi yang sudah aku rintis, nah di bagian ini kita bisa menjelaskan terkait dengan saya di beberapa tahun ke depan. Nah, kalau di sini aku menjelaskan terkait dengan aku ingin menjadi seorang pembicara di bidang pendidikan, membuat yayasan, sekolah, saung buku berbasis kesehatan mental, lalu juga menjadi seorang dosen gitu yang dimana berfokus pada membangun karakter atau mental tadi gitu. Nah, jadi tetap berkesinambung dan eh, berkaitan satu sama lain. Setelah itu, kita akan bahas terkait dengan penegasan. Nah, di sini penting karena ini menunjukkan seberapa besar harapan kita, keyakinan kita, dan kontribusi kita bagi masyarakat melalui beasiswa LPDP. Nah, jadi esai ini tutup dengan nada optimis gitu, semangat kolaborasi untuk masyarakat, untuk membangun Indonesia sesuai dengan visi misi LPDP. Jadi tipsnya, pastikan esai kamu ini ditutup dengan semangat yang kuat, biar terkesan bahwa kita itu positif dan meyakinkan akan merealisasikan kontribusi yang telah kita susun tadi. Nah, sekian untuk bagian-bagian esai yang sederhana, tapi menurutku ini bermakna dan juga eh, bisa kalian coba buat hal yang sejenis dengan masalah dan kontribusi yang mungkin dikreasikan di bidang lain. Oke, sekian untuk pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.